Apa nonggon liyane sing dudu wae Gusti Allah. Jadi tidak ada kemungkinan lain kecuali tauhid, betul nggak? Ya toh? Nah, tauhid adalah prinsip dasar dari Islam. Nah, padahal jauh sebelum Nabi Adam sudah ada proses tauhid. Berarti sudah berlangsung Islam. Nah, pertanyaannya adalah sejak kapan Islam itu dimulai? Itu filsafat loh, ini logika. Malah, sejak kapan menurut Anda? Ya? Sejak Nur Muhammad. Oke, terus beneran nih. Ya cuma beda plastiknya karo keranjangnya mau. Oke. Berarti kata pertama, kalau Islam itu ada kalam atau qaul, terus ada ilmun, ya ada sistemnya, terus ada wujudun, ada aplikasinya. Maka kalam yang pertama yang menandai adanya atau lahirnya Islam itu kata apa? Kun. Kun. Nah, begitu Allah bilang kun, terjadilah Islam. Berlangsunglah Islam, kalau lebih tepat, bukan terjadilah. Nah, terjadilah apa? Berlangsunglah Islam sampai sekarang. Jadi kun fayakun bukan jadi maka jadilah, tapi jadi maka berlangsunglah. Kalau terjadilah kan wis, oh apa yang terjadilah wis patah wis patah hati lah Ustaz. Yang sudah terjadi terjadilah, berarti sudah. Jadi bukan terjadilah, bukan jadi maka jadilah. Jadi maka berlangsunglah. Nah, berlangsunglah itu mulai sekarang sampai sekarang. Jadi bukan kun fakana, kalau jadilah itu basarannya kana. Ya, kana. Biasanya ada pesantren ya. Nah, yakun sedang berlangsung, sedang terjadi. Itu sama dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tidak memperhatikan nafsu soroh. Kan seharusnya litas kunu ilaiha, bukan litas kunu fiha. Jadi sakinah itu tidak pernah jadi. Sok iya seorang. Awan rasa sakinah jam 11 dunia es dulu sakinah meh. Sok jam 11 ya ora sakinah, ning bar menjelang subuh full sakinah. Litas kunu ilaiha. Jadi kenapa kamu jadi manusia laki dan perempuan? Karena Allah memberi rahmat. Betul ya? Maka jadilah rumput, jadilah alang-alang, jadilah engkau. Kenapa kamu mau kawin di antara dua laki dan perempuan ini? Karena Allah ngasih mawaddah. Kalau tidak ada mawaddah, kamu tidak ingin kawin di antara kalian. Karena Anda punya cinta yang khusus kepada cewek itu dan kepada laki itu. Jadi kalimatnya bukan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, Gusti Allah tersinggung. Nur rahmah wis cetok kok semoga. Mawaddah itu justru yang membuat kamu nikah itu mawaddah. Lah kok masih semoga? Kita ngomong. Jadi dengan rahmat dan mawaddah Allah, semoga keluargamu sakinah. Ngono kalimatnya. Nek ora gelem tak kandhani, tetep wae semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah diwalik pisan. Mosok wis sakinah kait mawaddah kait rahmah lah wale. Muga-muga uripmu iso tuwa tur enom tur bayi. Iya to kowe jan. Jadi wong-wong iki ora gelem mikir. Ora gelem mikir. Jadi negara kita ini diagnosisnya sakit lumpuh apa? Ya lumpuh pikiran. Dan seterusnya. Dari pertanyaan yang ada tadi kita analisis atau kita temukan berdasarkan sangkamparan dari khilafah tadi.
yang tadi ditanyakan. Berikutnya dari Mas Arif itu tentang sunnah dan wajib, mana yang lebih dahulu. Terus saya gabung dengan pertanyaan ketiga dari Mbak Ria, itu apakah Allah itu memberikan hidayah pada Allah itu kan? Sunnah dan wajib sih dulu di gue tentang waktunya sepiro, tentang waktunya menyeluruh apa tahap kontekstual saja. Nah contohmu mau kan kawin itu sunnah tapi melahirkan kewajiban-kewajiban. Itu kan mergo sing terdelok kan sadurunge kawin nganti kawin kan ngono. Sekarang kalau kita melihatnya menyeluruh ruang dan waktu, maka pertanyaannya tidak cukup mengandung 2 poin sunnah dan wajib. Bahkan tidak cukup dengan 5 matriks wajib, sunnah, mubah, makruh, dan halal. Ada yang lebih tinggi dari itu. Semua urusannya karena Allah ingin bercinta, kan gitu. Makanya kalimatnya faman yarju liqa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni kan gitu. Rasulullah disuruh ngomong begitu. Jadi pertanyaannya ditambah duluan mana? Ya, atau gini jawabnya. Duluan mana wajib atau sunnah? Aku menjawab duluan cinta. Ya lah, ini ya. Oke. Kan tidak mungkin ada pelaksanaan sunnah kawin kalau tidak ada cinta. Dan juga tidak ada Nur Muhammad kalau tidak ada adrenalin cintanya Allah sedang membara. Maka dia ciptakan cahaya yang namanya Nur Muhammad itu. Sehingga Nur Muhammad adalah makhluk yang paling senior. Di bawahnya ada Iblis, ada Jibril, Mikael, Joborolo, Mokoholo, Bosoropolo, dan Bojorolo. Jawa kuno ya. Oke, jadi nek cara Madura jawabnya ini yosok duluan sunnah ya kadang duluan juga mesti masuk. Kasusnya. Terus kalau pertanyaannya Muzamil, apakah sholat subuh itu wajib? Ini kan tidak bisa dijawab, ya toh? Kalau kamu jawab iya, sekarang masa wajib? Gitu. Kamu kalau jawab tidak, nanti kalau nanti pas dulu subuh masa tidak wajib, yang gitu kan? Jadi hidup itu nggak gitu, hidup itu nggak mandek gitu, hidup itu apa? Bergetar. Kalau istilahnya di daur ya, hidup adalah aliran yang bergetar dan getaran yang mengalir. Gitu. Oke, berikutnya. Berikutnya, apakah Allah itu memberikan hidayah kepada orang-orang tertentu saja? Kemudian yang kedua, sampai kapan Allah membiarkan kemaksiatan? Kalau rumus naklinya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kamu cintai. Allah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Terus caranya kita tahu hidayah itu untuk semua orang atau orang tertentu, bisa caranya gini. Tak kudu langsung takon nang Gusti Allah. Jadi tak menurut saya mbok wis kuwi takon langsung wae. Takon aku yang pikiranku. Kadang-kadang kamu salah alamat. Apa ngene iku tak takok wis. Kalau menurut husnuzon saya, semua dikasih. Cuman perbedaannya adalah kadar yang dia kasih terserah dia. Nomor 2, kemampuanmu atau kemampuan setiap manusia untuk mengakses hidayah itu beda-beda, tergantung softwarenya. Anak kue nganggo ngene ya ora browsing piye. Iya tak? Arep browsing piye gitu. Kan siapa itu? Ya kudu iki nek browsing ya kan gitu.
Ini Pak Ilyas kuno, ini Pak Ilyas kuno. Nah, banyak manusia di bidang rohaniah masih begini, Mas. Betul nggak? Masih indah. Bagaimana mau mengakses hidayah Allah? Bok kamu dikasih hidayah kayak apapun, kamu tidak aksesibel terhadap hidayah itu. Mulanya kecil ini pokoknya batino terus, nang Gusti Allah iki kok batin terus, kok nganti lali. Yang disebut zikir itu bukan kue umi. Zikir itu adalah selalu berusaha menemukan Allah di setiap hal, di setiap peristiwa, di setiap pengalaman, di setiap yang dilihat dan didengar. Itu yang namanya zikir. Oke, ya. Berikutnya dari Mas Aan Batang, kriteria utama orang yang harus mendapatkan sedekah. Ya kalau rumus umumnya kan 8 asma. 8 asma. Nah saya kira kalau menurut saya sedekah itu lokal saja, yang terdekat, yang Anda kuasai betul katanya. Kalau saya, jadi saya tidak merasa aman dengan lembaga sedekah atau lembaga zakat yang sifatnya kabupaten aja sudah tidak aman. Nek sak desa cik lumayan, tapi nek kabupaten atau nasional kayak dompet itu apa, saya tidak bisa paham. Karena tidak ada auditnya, tidak ada kontrolnya, tidak ada sistemnya, tidak ada transparansinya. Ono wong ngemis teko ning kantor ini ora dikeki. Kan gitu. Karena katanya sudah punya program. Nek program perusahaan wae rasa dompet itu apa. Nek dompet itu apa itu ya anytime duafa butuh dikasih. Kan begitu. Jadi subjek utamanya duafa. Wong kamu ngemisnya berdasarkan kata duafa kok. Kan gitu. Makanya saya tidak pernah dukung dan saya tidak pernah mau diwawancara itu ditemui mereka sampai hari ini di Hong Kong, di Korea, di mana mereka punya kantor gede dan saya tidak pernah mau. Kamu boleh ketemu saya asal tidak sebagai dompet itu apa. Kamu suudon, aku rasa paham aku yang jelas kenang aku kok. Oke, berikutnya Mas. Ya, berikutnya dari Mas Ahmad Nosi. Nosi itu tingkatannya nomor 1 kan? Ini sebelum bertanya tadi sudah bercerita tentang mengenal Marhum melalui membaca buku Sendiri Sandiai yang adalah bukunya bapaknya, kemudian berkembang terus akhirnya mendalami buku yang lain dan juga tulisan-tulisan di Ta'ala.com, sampai juga buku yang berjudul Jibril Tidak Pensiun, di mana di sana diterangkan antara Tuhan dengan T besar dan T kecil. Kemudian dalam pengembaraannya dia menemukan bahwa sekarang ini anak-anak muda itu lebih cenderung kepada nek pinter itu sombong, pamer dan lain sebagainya, dan itu membuat lumpuh karena terlalu banyak menonjolkan materi. Pertanyaan dia adalah setelah dia sadar akan kelumpuhan itu, apa yang harus dia apakah dia harus menceritakan semua itu kepada teman-temannya, sementara dia takut nanti kalau dia sudah kadung ngomong idealisme tadi itu jebol DPW tidak mampu menjalankan. Saya kira metode perubahan yang paling efektif, yang primer itu bukan kata-kata, bukan komunikasi literal, bukan pengajian, bukan nasihat, bukan tausiah, tetapi uswatun hasanah. Jadi pokoknya jadilah dirimu sebagaimana dirimu yang sudah mengalami pemahaman-pemahaman yang baru itu. Terserah Allah nanti akan membuat seseorang di antara teman Anda nyantol ke Anda apa tidak, itu terserah Allah. Kamu lihat itu ada, kita punya tamu N. Resmasen, Profesor Doktor Etnomusikologi yang pintar bermain gambus dan kosida-kosida atau tilawah-tilawah Arab ya. Sekarang kemarin ke KC mau coba ke Bangtan dan sekarang di Malang ikut pengajiannya kuat segala macam. Itu dia merasa nyaman di Ma'iyah karena nomor satu
orang Indonesia itu begitu melindungi dia, begitu ngomongke, ya gue mau. Pokoknya yang jadi disopong, yang jadi diladeni, yang jadi iki beres kabeh, ono sing jemput, ono sing ngeterke, ono sing nakoni sampun dahar kalau dereng gitu kan. Iya, dia bilang anak-anaknya Cak Nun ada di mana-mana yang selalu siap untuk melayani saya, menghormati saya. Dan tanpa saya pernah melarang, sebab saya dulu pernah pengalaman di bedane aktivis Islam di daerah barat dan di daerah timur itu dilihat dari pertanyaan pertama ketika ketemu saya. Jadi nek sing ning ITB ning IPB iki nek ngundang aku tekan kono begitu aku dijemput saka bandara kuwi takon wis salat gak? Wis salat kok durung gitu. Pertanyaan pertama. Yang indah dan bagus. Ini aku mantap. Ora salat kowe kok kowe takon-takon aku. Urusan ini salatku karo kowe iki apa? Urusan salatku karo Gusti Allah. Maka ketika IJMI dulu meminta saya membuat peraturan bahwa pengurus pusat IJMI Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu memberi peraturan bahwa setiap pengurus IJMI wajib sholat 5 waktu, saya menolak. Lu kok menolak, Cak? Itu aturan dibikin oleh Allah dan tidak boleh dibikin oleh selain Allah. Dan saya kalau sholat jangan sampai ingat wajahnya Pak Habibie atau siapapun. Aku mengganggu sembahyangku. Nah aku sembahyang terus kelingan IJMI itu kan apa enak. Jadi jangan ikut campur dalam sholat dan kemesraanku dengan Allah. Itu sangat remang-remang dan private. Nah, itu nek di Bogor, Bandung pertanyaannya wis sholat ya, wis sembahyang. Nek aku nang Surabaya sih pertanyaan mudun bandara wis mangan ya. Tapi ya. Mecel kang rawan kan gitu. Pertanyaan-pertanyaan gitu. Apakah kita makhluk badokan sehingga senang kalau ditanya wis mangan atau belum? Ada proporsi gitu loh Mas, ada proporsi. Kalau kita punya tamu dia nomor satu disuguhi wedang, orang tarap, orang diadili wis sembahyang kok dulu. Ini menyinggung perasaan. Jam loro bengi enggak jam loro bengi ting monggo kula dherekaken tahajud. Lemah kok dherekke aku. Tahajud diderekke. Tahajud tae. Marake ra sida sembahyang. Akhirnya iki wis ngene tip. Lho wis ngene aku mari tahajud. Lha aku sarep tahajud ya. Kuwi iki ganggu-ganggu to kowe iki jan kok wis mbok kowe iki percaya karo manungsa. Mbok ini membiarkan manusia dengan prosesnya masing-masing untuk bergaul dengan Allah kan begitu. Nggak usah kamu ganggu-ganggu dengan broadcast seperti itu. Nah jadi menurut saya Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Anda menjadi diri Anda. Tidak apa-apa biarkan mereka seperti itu. Terus ya apa-apa dari kok SMI suka Tuhan. Bu M itu saya ceritakan tadi karena kerasan karena tidak ada seorang pun yang bertanya agamanya apa. Kan sebenarnya penasaran semuanya. Bu M bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad iso udah wong Amerika ning iso gabus gitu. Lah penasaran iki muslim kudu kan. Ning Jimaiyah sudah lumayan matang, orang-orang sing takon itu dindem paling ini orang di nek biyen awal-awal Maya masih Bu, apakah ibu sudah muslim atau belum? Enggak, saya itu seorang dan kita tidak urusan, tetapi itu aurat dia, biarin aja. Itu membuat dia mundur selangkah kalau dia benar-benar sudah mau masuk Islam. Mbok aja diganggu tau wis to. Aja meneh kok wong anakku lho, arep jilbaban. Itu kan dia mengambil keputusan dengan matang.
Kita tidak pernah menyuruh dia pakai jilbab, tidak pernah mempengaruhi Haya pakai jilbab, tidak boleh. Dia sama sekali tidak mau dipengaruhi, sehingga tidak pernah disindir ke apa, tidak pernah. Pokoknya menang deh. Kita percaya bahwa dia punya akal sehat, dia punya spiritualitas, dan dia punya hubungan sama Allah. Akhirnya dia mengambil keputusan. Begitu masuk Ramadan dia akan berjilbab bisi ibunya, dan ibunya wanti-wanti sama saya, ya tolong jangan ngomong soal jilbab bahaya. Ntar kalau kita ngomong soal jilbab, apalagi ayah yang ngomong, nanti dia malah batal. Biarin aja. Nanti kalau dia pertama pakai jilbab ya nggak usah dikasih ucapan selamat. Terus ben wae. Kayak ucapan selamat jadi masalah psikologis. Lo mau pakai jilbab kok ucapan selamat itu? Mau tahu? Kan gitu. Jadi anak saya sangat strict begitu. Alhamdulillah saya nggak tahu juga. Aku rasa didik anakku, jadi tak serah ke malaikat. Karena anak saya tidak mau saya didik sama sekali. Haya itu tidak bisa menerima kalimat saya sampai jatuh. Angger rong kata harus dipotong, sudah tahu, aku udah tahu. Jadi aku kan di otoritas babar pisan sebagai bapak. Saya kira tak serah ke Ustaz. Nggak bisa, jadi saya gagal. Kalau dilihat sebagai bapak didik anak, aku gagal. Karena tidak sedikit pun saya punya akses dan punya kemampuan untuk mendidik anak saya. Tapi alhamdulillah keputusan dia sangat terbimbing, sangat jelas dalam tanda petik. Tingkat kemampuan yang dia capai itu di luar perkiraan saya dan juga di luar sekolahannya. Jadi dia mencapai macam-macam itu di luar semua. Itu berarti ono sing direktor dhewe dah iki. Apa mana sing ngadi sing cilik wis saya angel meneh. Setelah itu ya aku semangat baik. Mesu nek karo aku mesu kok. Aku katanya dihormati wong sak Indonesia. Orang anakku dhewe, aku kadang-kadang melu bahasa Inggris, anakku pinter banget bahasa Inggris. Kita mau SD, kadang-kadang melu lah tak doakan. Ayah, please don't ever say a word of English. It's so bad. Aduh. Akhirnya saya minder bener. Sampai minder bener. Dan dia bagus, tadi dia kirim karangan bahasa Inggris ke saya. Tapi jangan bilang nggak sabram. Jangan bilang nggak sabram, ayat aja sama itu. Nggak sabram nggak boleh. Karena sabram itu beda ideologinya dibanding itu. Itu ya Mas ya. Jadi menurut saya nggak usah nafsu, kepada teman-teman Anda. Kalau Anda tidak bisa mempengaruhi dia, kecuali Allah memerintahkan, Allah mentakdirkan akan terjadi dengan sendirinya. Mas Toto itu, tahu ya Mas Toto Raharjo ya? Itu sama saya sejak ya akhir 70. Dan 30 tahun lebih saya tidak pernah tanya apa agamanya. Tak jarno. Sampai dia yang bertahan. Dan aku tahan-tahan aja, ben gue sholat, gue agama buku PKI monggo, sing outputmu cetok, akal sehatmu cetok, perilakumu cetok, apik karo wong, sayang karo wong cilik, tapi itu yang saya pegang. Sampai suatu hari Anda tahu saya ngajak Kiai Kandin, saya traktir semua umroh. Udah siap-siap paspor, tiba-tiba Mas Toto SMS lagi, Zak, aku ora dijak to. Ya aku bayangin bahasa ngapake gitu. Wah si Jaki kan jingkat tuh. Bener Mas Toto mau ikut. Wah dia langsung telepon Mbak Dia. Ya sudah Mas Toto cepet mana paspornya. Gitu. Dan sudah akhirnya paspornya diurus dan Mas Toto ikut umroh. Dan ibunya Mas Toto di Banjarnegara di Lawen sana itu bikin pengajian 7 hari 7 malam. Lebih ya Toto kok umroh kan menegakkan benang basah. Toto kok umroh. Kok ibunya wis seneng, wis bahagia, Masya Allah. Dan tidak pernah saya pengaruhi Mas, tidak pernah. Kayak Mas Suko yang mimpin Bank Wetan, itu saya ditemui istrinya matur nuwun sangat. Enten apa, Mbak?
Mas Sukon iki pun sembahyang tak yang dosen profesor di UNER. Loh, kok matur nuwun kali kula, angge mesti terpengaruh sampeyan niku jalan. Rasane itu kondo tanah aku iki sembahyang. Wong-wong ya ora ngerti aku sembahyang ora. Ya, jadi wis ora rasa aran-aran. Kita percaya sama orang yang outputnya bagus, kita doakan semuanya diterima oleh Allah SWT. Jadi ngarang-ngarangnya jadi biji-biji. Dan ketika Mas Toto umroh, ternyata yang paling nangisan Mas Toto. Dan Zainul Arifin yang ahli sholawat, Islamianto yang alim, itu nyentel Mas Toto di Ka'bah itu. Loh, malah Toto jadi kiai ini. Iya, Allah. Jadi Zainul sing ahli ngono kan alhamdulillah. Itu malah terus tawaf yo ndek Mas Toto. Jadi Toto iki wis tuwa, dadi ngitunge iki salah. Jadi Mas sampun begitu loh Mas. Durung. Terus lagi yang lu melu meneh. Apa enggak hukumnya piye? Lawat ora ping itu. Apakah yang dilihat itu jumlah angkanya ataukah itikat dan cintanya kan begitu. Wong ketika sa'i ya ngono. Ketika sa'i Toto itu enggak tanya-tanya. Kan 1, 2, 3, enggak. 1, 2, 3, 4, berarti 14. Berarti mulai elok sama kayak ini sampai nyebut. Coba Mas, indah Mas. Kalau Allah yang berkehendak indah, tenang aja. Mas Toto loh coba. Itu sangat Marxis komunis. Radikal. Pernah jadi sekretaris saya yang mengurusi manajemen saya tahun 80-an akhir. Itu saya melihat sendiri dia nemuin tamu, ya Allah Mas Toto kejemnya. Ono wong sugih teko pengusaha ngono terus. Mas Toto itu begitu dari mana Pak? Iya. Oh enggak kenal sama orang kaya. Gue. Aku menanya ya wis ben. Ono rumus ngono kuwi. Kamu enggak kenal sama orang kaya. Jadi kemiskinan itu menjadi idola. Oke. Kalau masih ada, teruskan. Kalau tidak ada, kita musik lagi, terus interaksi ada. Ya. Yang pertama ini Pak, tentang Ahok. Mas ini punya view yang mungkin perlu ditanggapi, yaitu Ahok yang tersangka terdakwa penistaan agama itu, dia melihat orang-orang ini kok membesarkan agamanya agama Islam, caranya merendahkan agama yang lain. Bagaimana? Ya semua karena miring itu Mas. Semua karena ketidakseimbangan berpikir. Tapi tetap harus dilihat dowo nih Mas, sangkantaranya. Jadi orang Islam itu kehilangan keseimbangan berpikir dan objektivitas itu tidak hanya karena mereka tidak punya tradisi ijtihad yang rasional, tapi juga karena penderitaan yang panjang. Dari seluruh masalah itu tidak ada sebenarnya takdir, itu tidak ada. Kalau tidak karena terjadi ketidakadilan yang berkepanjangan dan bertele-tele. Jadi semua itu urusannya ketidakadilan. Kemarin di depan Kiai Kanjeng di Kemendak itu, di Pak Enggar Menteri Perdagangan itu, saya jelaskan tidak ada sebenarnya pertarungan identitas. Yang ada itu ketidakadilan, kerakusan, ya, improporsi, ya. Wong itu wis kehilangan batas, kehilangan kepekaan dan batas-batas. Cina itu ada dua macam, saya bilang itu kan dia Cina kan, menteri. Ada
Dulu ada Cina daratan namanya Cina yang ada di LRT sana. Kemudian mereka merantau sebagian, kemudian disebut Cina perantauan. Di antara Cina perantauan ada dua macam, satu Cina benteng, yang satu Cina toko. Cina benteng adalah begitu dia menginjak tanah Indonesia, dia bekerja di Indonesia, maka dia menjadi orang Indonesia, dia mencintai tanah Indonesia, dia menjadi nasionalis. Cina benteng. Nah, Cina toko tidak peduli tinggal di mana, yang penting tadi. Indonesia ya belum, Malaysia ya belum, Namibia ya belum, Tanzania ya belum, sing penting tadi. Itu kan? Nah, sekarang di antara teman-teman Cina di Indonesia juga sedang ada identifikasi untuk melihat yang mana benteng, yang mana toko, dan gitu. Dan Anda juga harus melihat, tidak semua Cina harus ada, karena bukan identitas ini masalahnya. Masalahnya adalah perilaku dan sifat, gitu. Nah, maka kemudian kita tidak bisa marah kepada seluruhnya, karena ini kan juga membuat cemas Cina-Cina yang sudah ada di sini. Iya, nek Cina-Cina kayak 9 lelaki di kota itu, di surat Amal itu boleh itu Anda jadikan perkara. Tapi nek konyol-konyol Cina di pinggir-pinggir jalan gini, iseng dodol-dodol. Kadang-kadang ono Cina kuli yo ono, Cina becak yo ono, dan kue yo wong Jawa sing apik banget to nek ono Cina kok melarat kan kue yo sakit to. Oh, Cina kok. Saking apik wong Jawa. Nek wong Jawa ora ono sing sakit. Kok ono Jawa kok kuli ora ono. Wong Jawa ra entuk sugih. Indonesia enggak ada sugih. Sesama wong Jawa malah melarang untuk kaya tuh. Nek Cina dilarang untuk miskin, maka Cina sekarang menjadi punya supremasi. Nah, tapi kita harus objektif tetap bahwa ini urusan apa namanya, perilaku, urusan sifat, soal keragusan, soal ketidakadilan. Terus jangan lupa bahwa di antara para pribumi juga ada pribumi benteng dan ada juga pribumi toko, sama aja bodoh. Nah, masalahnya sekarang adalah bukan yang menjadi masalah, bukan meskipun teman-teman itu tetap mendukung Ahok juga gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa itu sebenarnya karena desakan dari tidak tertampungnya penduduk di daratan Cina. Mereka tuh pokoknya punya program untuk sebanyak mungkin mengekspansikan penduduknya di seluruh dunia. Maka mereka invest kemana-mana. Sampai sudah ada 2 negara di Afrika yang memakai mata uang Cina dan seterusnya. Dan Indonesia adalah surga bagi mereka. Maka mereka punya program benar-benar melalui reklamasi, melalui segala macam, mengubah perda, menguasai politik segala macam. Memang untuk itu. Memang mereka mau menguasai kita. Nah, Anda tidak bisa melawan itu dengan kebencian. Anda melawan itu harus dengan tahap-tahap program jangka menengah dan jangka panjang. Kenapa Cina hebat? Makanya saya punya saran, mbok ono sing nyinaoni, ono sing mempelajari Cina. Kan utlubul ilma walau bisi. Anda tidak perlu ke Cina, Anda harus kami ini les penak ya. Parah nih sampai. Nek Cina ini pinter, mocar ya. Loh kok pada masuk ke negeri orang gimana loh? Saya ini menjalankan perintah Nabi-Mu. Utlubul ilma walau bisin. Saya kan kasihan kalau orang Indonesia harus belajar ke negeri Cina. Yang penting saya yang kesini ya. Tak belani gelap-gelap bareng loh aku ini. Ganti gambar sinau kan itu. Nah, orang Jawa tak bisa menunggu. Nah, teman-teman sekalian, kamu lihat kafe shop. Kamu lihat kalau malam itu kamu hitung persentase yang datang. Wong Jawa piro, pribumi piro, dan Cina piro. Kamu lihat bedanya budaya mereka sama budaya kita. Jadi kalau kamu melihat Cina itu buat dia mati. Nek kae jam esuk ngopo tangine jam piro, awan ngopo, sore ngopo, bunyi turu jam piro, ning omahe iki nek jam 7 bunyi iki peteng kok. Padang mangane opo,
nek duit-duit sak yuta sepiro diapake bedane karo kowe apa? Maka mereka investatif sementara kita konsumtif misalnya. Itu kan harus secara objektif kita pelajari. Nah, nek kowe ngono terus ya kowe tetap kalah. Apalagi Cina punya pengalaman dagang yang luar biasa. Kenapa kok mereka hebat di dunia perdagangan di Indonesia? Kenapa? Karena mereka tidak boleh melakukan yang lain selama berpuluh-puluh tahun. Ya toh? Militer lain tuh, jadi pejabat lain tuh, politik lain tuh, sembarang lain tuh, akhirnya itu emang dagang, akhirnya canggih, pinter. Dan ternyata sekarang dunia ini politik dikalahkan oleh uang, agama dikalahkan oleh uang, akhirnya mereka yang menang. Gitu ya. Maka satu-satunya jalan menurut saya sekarang adalah konsolidasi menyeluruh umat Islam. Sudah bikin 212, 401 mbok ngajak bareng-bareng ngelumpuk dulu. Jangan kita yang menyelenggarakan, nanti jangan numpang kita. Gitu loh. Yang sudah terlanjur bergerak itu mbok berendah hati sedikit, cari waktu, undang semua pihak. Semua gitu loh, umat Islam gitu loh. Bah Al-Irsyad, bah MTI, MTA, bah Jakarta, diundang semua pimpinan-pimpinannya gitu. Kan nggak pernah terjadi loh. Kan melaku dewe sak batalion tok, bahwa kita punya beribu-ribu batalion kan gitu. Nggak pernah berpikir untuk bersatu itu. Satu ya, ini poin pertama. Sampai hari ini nggak pernah. Ini salah seorang tokoh yang kemarin itu sedang punya masalah. Di samping Anda tahu kan memang desainnya adalah yang Anda tanyakan itu menang di pengadilan dan menang di pilkada, baik dengan kecurangan maupun wajar. Harus semua perangkatnya milik mereka. Sehingga salah satu kiai dari Jawa Tengah telepon saya pada suatu hari, "Cak, ini saya istikharah dan sudah dikersake dengan Nabi, saya bertemu beliau dan beliau berfatwa perang." Terus saya tanya, "Cak, lah mungkin perang menang atau kalah?" "Menang." Dari kanjeng Nabi menang. Terus perangnya pripun? Pak Yai. Ah, nek kuwi ngomong loro ya aja sapa-sapa. Akhir rasa tak apa iki. Tapi Anda boleh bersimulasi melalui dua pintu. Yang satu ada harbul lailah, ada harbun nahar. Jadi ada perang siang hari dan ada perang malam hari. Tolong dielaborasi sendiri. Nah, orang Islam ini hanya kenal perang siang hari. Kati nembak, kondo nek nembak. Ya tak? Sumbar wae bendino. Arep ngebom, kondo nek ngebom. Kan itu. Isinya di medsos itu kan sesumbar dan kondo-kondo. Strategi ini dibuka-buka. Kok tahu? Strategi kok dibuka-buka. Strategi gimana? Perang kok tak pakai siasat. Itu. Jadi yang banget lah, lugu banget. Nah, itu satu. Soal umatan wahidah. Nomor dua, secara profesional, secara ketenaga kerjaan, ya mengalahkan mereka juga tidak gampang. Kalau mengalahkan secara politik gampang, mengalahkan secara pikiran gampang. Tapi kalau umat Islam itu lain, dia punya kekuatan ekstra, dimensi-dimensinya belum mereka kenal. Itu pun kalau umat Islam pun bisa dibodohi, ditipu daya dan dikalahkan. Jangan lupa bahwa kamu tidak bisa mengalahkan Islam. Jangan pikir kamu bisa mengalahkan Islam. Kurang apa Belanda 3 abad setengah di sini dengan biaya triliunan rupiah untuk deislamisasi sampai keraton aja mau dihilangkan Islamnya atau keraton Jogja. Tapi tidak pernah berhasil. Malah kecipratan. Malah mlebu Islam dhewe. Nah, saiki wis siap ora nek kan jodoh mlebu Islam iki. Nek wong sing saiki kok benci iki ndelok Islam karo Gusti Allah diluk Islam. Wis kaya di barat sekarang gelombang masuk Islam kan luar biasa besar. Artis-artis
gitu. Orang-orang terkenal, pemain-pemain sepak bola kunci-kunci di Eropa, makin banyak yang masuk Islam. Gitu. Gusti Allah dilawan. Itu juga harus kita perhitungkan. Nah, ini selama ini kita perhitungkan. Teman-teman sekalian, mari kita sadari, orang Islam yang membela Ahok itu kan orang yang khawatir kalau Ahok kalah, nanti yang berkembang di Jakarta dan Indonesia adalah Islam radikal. Salah satu alasannya. Islam radikal apa di Indonesia? Kamu tahu nggak petanya? Kamu tahu nggak yang radikal itu siapa? Hubungannya sama ISIS apa, sama JI apa, Al-Qaeda apa, Hamas apa hubungannya, terus sama Ikhwanul Muslimun apa? Ngerti petanya nggak? Mari kita ngomong itu kalau mengerti betul petanya dan itu akselerasinya ke Indonesia bagaimana? Di mana pos-posnya teroris dan Islam radikal di Indonesia? Selama ini kok tidak ada. Selalu kalau polisi nangkep orang ada bom katanya siapa? Bahru Naim, gitu? Lah Bahru Naim ini kasur nunggu bapak Mak Ian, anggap itu lasan no. Dan dia guya-guya gitu bapak teroris lah. Bahru Naim orang apa-apa, selalu disebut namanya. Jadi Islam radikal itu kalangan. Ada mas beberapa pos, tapi mereka sedang off karena ada konflik di antara mereka sendiri. Saya tidak perlu sebut, saya tidak perlu jelaskan, tidak perlu di YouTube. Cuman yang harus saya omongkan kepada Anda adalah uang kaya Ahok kuwi sing tangkeme kaya ngono kuwi. Kuwi nek pancen ana Islam radikal di Jakarta, kira-kira apa yang terjadi? Wong nek kaya ngono kuwi minimum di Bandung Watu. Minimum ditikam, kaya ning Turki ya. Apa ditembak, apa dilempar granat. Apa yang terjadi di Jakarta? Tidak ada. Jadi omong kosong di Islam radikal di Jakarta. Tidak ada Islam radikal. Nek orang radikal wong kayak ngono iku wis ditonyo gitu. Kan gitu. Oh enggak ono itu. Tetep aja kok. Malah naik mobil sama Jokowi kok. Nek ada Islam radikal di pom. Jokowi bebas ke mall milih baju enggak sama-sama. Itu. Islam radikal capopo, gak ono Islam radikal. Kita tuh Islam aksi damai. Ya, nanti ditafsirkan orang yang menyedihkan. Yang aksi damai itu, kami itu. Nah, orang ditangkap, ditilang itu, damai. Ada yang menafsirkan seperti itu, saya tidak. Saya cuma mengemukakan. Ya, jadi Mas, pertanyaan Anda tadi itu memang skenario-nya dimenangkan. Maka 2 bulan, 3 bulan ke depan ini kita tunggu kursi. Saya sudah tanya kepada pihak yang berkuasa. Saya tanya 2 bulan yang lalu ya. Ini kalau Ahok mau dimenangkan di pengadilan maupun di pilkada, sudah diperkirakan dan disimulasi belum akibat-akibatnya? Terus dijawab, sudah kan? Sudah kita susun. Oh, padahal asli ini pertanyaan itu lagi ini pertanyaan buku. Apa benar ada rencana untuk memenangkan Ahok? Nah, aku ngomong dulu, dia secara psikologis akan punya ruang untuk menjawab. Siapa bilang kan gitu? Mereka pertanyaanku langsung. Kalau memang sudah direncanakan untuk menang, apa sudah disimulasi? Oh sudah, langsung betul kan? Betul ya Mas ya? Nah, Anda belajar diplomasi seperti itu. Gitu. Seharusnya dia kan punya ruang. Maksudnya dia, kan gitu? Itu maksudnya gimana, Cak? Baru saya dengar katanya ada skenario untuk bikin dia menang, gitu kan gitu. Dia enggak langsung kena. Tapi kayak zaman aku ngajari demo di Jawa Larangnya Brotoseno CS ning ngobong patungnya Pak Harto ning UGM tahun 92 itu
pokoknya tak urui ini terus yang pidato iki kita siapkan mobil, selesai pidato turun langsung dibawa ke desa mana supaya nggak ketangkep polisi dan tentara, karena yang pasti yang direbut itu tentara Koren sama Polda langsung, termasuk Kapoldane dan Danremnya datang ke demo itu. Terus yang pidato sudah kita selamatkan, Pak Harto sudah kita bakar, masa mulai bubar, patung Pak Harto masa mulai bubar, aku rasa melayu mergo mikrofone kuwi sing darurat kuwi nganggo akine jiku. Jadi aku harus melayu kudu nganggo akine sik mau mlayu rono tempat parkiran jeep, itu kan abot banget punya aku. Jadi wis timbangannya aku diuber-uber langsung tak parani wae. Jadi saya langsung mergo iki situasi ini wis singgup kaya ngono langsung aku datang ke Kapolda sama Danrem yang berdiri di antara tentara-tentara dan polisi. Saya langsung tanya, "Piye Pak? Api apa? Ya, api apa?" Terus dia langsung, api. Saya masalah. Terus ngomong api kok, gak mungkin nangkep lagi loh. Terus ngomong api kok. Ya kadang-kadang Anda itu kalau sama cewek gitu, kamu kita komplis gitu, terus dia langsung jawab, gini mas, ini belum dilamar. Itu di dalam situasi yang darurat perang sangat penting kalimat itu. Sama dengan ketika saya mendamaikan Madura, masyarakat Madura dan Dayak di Sanggau, ini yang keempat yang kita sisir sudah sulit. Aku sebelum mengumpulkan massa di lapangan, saya ketemu dulu kepala suku Dayak dan pimpinan masyarakat Madura. Nek masyarakat Madura ini karena dalam keadaan ketakutan kan merasa terlindungi oleh datangnya saya, tapi orang Dayaknya kan yang menakutkan. Nah kepala orang Dayaknya ini terus harus saya omongnya apa? Begitu. Pokoknya tak parani, langsung tak rangkul, tak bisi. Saya dari Jogja, dalam hati sampean saya ini saudara apa musuh? Kalau musuh saya akan siap-siap, kalau saudara saya bersyukur. Sudah ngerangkul aku, saudara. Terus ngomong saudara, terus orang masalah mana harus ngomong saudara. Jadi kunci padha karo nek udan mayan iki rahmat apa azab rahmat bukan kowe. Ngomong rahmat nek kowe lunga isin ta kowe. Itu agamanya. Kan gitu. Kemarin di Surabaya yang anak piur. Iki azab rahmat. Wis akhirnya udah apa yang apa tetap diwalik ini salah gitu. Oke, masih ada lagi. Berikutnya tidak pertanyaan dari Mas Seno yang hobinya naik gunung, terutama dia senang melihat ketika matahari tenggelam. Tapi dari situ dia berpikir tentang kelumpuhan sebuah kesadaran. Karena ketika orang-orang itu melihat matahari terbenam itu sesungguhnya dia tertipu. Sebab yang berlangsung bukan matahari terbenam, melainkan bumi yang sedang berputar. Kemudian sama seperti pertanyaan yang pertama ini, apa yang sunset, sesungguhnya orang juga mengalami ketertipuan. Mungkin saja dia itu berdiri, tapi sebenarnya sedang melayang. Begitu. Ya itu yang saya maksud, Anda menjadi ikan, menjadi ayam, tapi juga menjadi burung. Jadi kalau orang kan seringkali karena dia diternak dalam satu ruangan, dia pikir matahari terbit dan tenggelam. Padahal sebenarnya tidak pernah ada matahari terbit dan tenggelam. Itu kan view kita, itu kan sisi pandang kita. Nah kita harus tahu bahwa sesungguhnya sisi pandang yang lebih luas tidak menyimpulkan seperti itu. Tuh, kira-kira gitu mas. Nah, sebentar. Oke, terakhir aja. Nanti saya kasih kuncinya terakhir. Terakhir itu soal Freeport ya. Ya apa tentang ya keserakahan harusnya kan tidak seperti yang sekarang berlangsung. Ya Freeport itu pokoknya direbut dari mulut harimau
karena sudah dipesan oleh mulut buaya. Jelas ya mas? Jelas ya? Waduh wae. Kue tak selamat guys kalau pemerkosaan berdoa tak berkosa. Kelingan kuplukku direbut jamaah di padang bulan tahun berapa 90-an. Keruyuk ke baracara gitu. Orang sing mencolok di kuplukku susah. Terus yang kan Banser, komandan Banser mana? Sama itu. Jambret itu jenis kawan, haram. Pecah mas, pecah, pedeng, jupuk bubuk. Terus dia datang ke saya dengan gagah. Cak, ini sudah saya ambil lagi untuk saya. Jadi report itu gitu itu mas. Ya. Oke, terakhir sekali. Sesungguhnya kalau Anda ngomong seimbang, berpikir miring, perang identitas, padahal sesungguhnya masalah mendasar ketidakadilan, keragusan, kesalahan, dan seterusnya, dan semua kasus tadi. Itu kalau Anda tanya, misalnya diagnosisnya apa? Ya. Kalau pakai idenya Tuhan, fasik. Kita ini orang fasik, bangsa kita ini bangsa fasik. Ulaika humul fasiqun. Tandanya apa? Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Fasik adalah keadaan di mana kita karena tidak online sama Tuhan atau berarti lupa sama Tuhan, maka kita juga lupa sama diri kita. Lupa sama diri kita itu artinya kita tidak punya presisi terhadap fungsi kita, terhadap positioning kita. Nah, ini kok cekel bayi sesuk kena mutu-mutu diri. Jadi misalnya Anda sebagai laki-laki, Anda sebagai suami, Anda sebagai karyawan kantor, Anda sebagai pemilik warung, Anda sebagai umat Islam, Anda sebagai orang Ma'iyah, Anda sebagai warga Semarang, Anda sebagai macam-macam, itu kan fungsi yang berbeda-beda. Nah, fungsi ini kalau sekedar identitas fisik dan teritorial seperti itu mudah. Tapi dalam hidup yang sangat dinamis dan terus bergerak seperti ini, setiap hari Anda harus memperbarui pengetahuan mengenai positioning Anda. Kalau tidak, berarti Anda lupa pada dirimu sendiri. Jadi misalnya kalau Anda itu pegawai negeri, berarti Anda itu representatif dari negara Anda. Dari seluruh omongan Anda dan perilaku Anda itu mewakili negara. Dan itu bukan mewakili dirimu sebagai pegawai, tapi mewakili negara. Nah, disfungsi sebetulnya kan banyak sekali Pak Sarati. Banyak sekali. Dan jenisnya juga banyak yang disebut lupa diri. Misalnya gini. Dari dulu itu saya punya teman-teman seniman di Semarang, di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, di mana-mana. Dan bagi saya, kesenian itu pekerjaan spiritual. Outputnya estetik, artistik, tapi pekerjaannya spiritual. Demikian juga ilmuwan, cendekiawan, itu pekerjaan spiritual, outputnya ilmiah. Karena mereka itu sekuler dan berpikir seperti orang barat, maka wilayah spiritual itu didikotomikan dengan dipilahkan dengan wilayah intelektual. Dipikir ingin intelektual terus ingin spiritual. Terus kok ono-ono otak kanan, otak kiri. Jadi ternyata biar misalnya gawe ndas itu digeraji sih. Digeraji gini otak emosional, gini otak intelektual kan gitu. Tidak ada gitu tuh. Setahu saya dan sepengalaman saya, dan saya berani berdebat sampai besok-besok kita tanya kepada yang bikin. Intelektualitas itu spiritual. Itu bagian yang agak kasat mata dari spiritualitas. Tapi dia di semesta yang sama dengan yang kita sebut roh itu. Jadi Anda menjadi mahasiswa itu pekerjaan rohani, cuman pada level-level yang kasat mata, level yang padat, level-level yang bisa dikonstelasikan.
Jangan dipikir ini spiritual, ini intelektual, itu estetik, itu filsafat barat. Dan saya tidak pernah pakai itu. Maka di maknya itu semua ada, menjadi satu adonan. Coba, kue ini suhe ya itu, yo seneng. Ning kue nak selawatan yo khusyuk, nyanyi ngene mau yo kue ya iso. Semua menjadi satu, karena memang dia sebenarnya adalah roh yang satu. Cuma lapisan-lapisannya ada yang dangkal, ada yang mendasar, ada yang samar-samar, ada yang tidak kelihatan. Jadi menurut saya kalau berangkat dari filsafat bisa bahwa lupa kepada Tuhan itu disebabkan karena Anda salah mengkonsentrasikan diri Anda sendiri. Maka ilmu psikologi barat itu juga hanya ilmu ayang-ayang. Ayang-ayang itu menjadi ayang-ayang bayangan. Jadi ilmu psikologi itu hanya membaca gejala kejiwaan, tapi tidak punya minat benar-benar untuk belajar jiwa. Nah kalau belajar jiwa berarti Anda belajar roh. Kalau belajar roh Anda mencari wacananya tidak kepada sarjana-sarjana sekuler, tapi mencari wacana kepustakaan-kepustakaan primer yang berasal dari Sang Maha Roh. Untuk EJE dari dia. Nah kita bertanya atau kita mencari dari alurnya, dari sumbernya, yaitu yang Maha Roh itu kan. Minimum kita belajar kepada Nabi Isa sama Nabi Nuh, karena mereka itu Ruhullah misalnya. Nah, jadi salah konstelasi sebenarnya itu masalahnya. Saya kira begitu masyarakat itu sambil Kalau enggak ini rencana gampang dari menyampaikan buku sekaligus menandai ruang sini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Non, ini saya mewakili teman-teman Gambang. Saya diminta untuk bicara. Selama tahun Mbak Non baru datang lagi ini, kami mencari cara untuk belajar. Maka kami mengadakan forum lagi dan yaitu Sinau Daud. Itu dilaksanakan setiap hari Rabu kedua di Jalan Singosari sana, di RHS namanya. Di tempat itu kami sebelumnya kami mengklasifikasi misalnya tema-tema tulisan baru di Sanad.com itu yang tentang Pancasila, terus kemudian yang tentang HDI gitu, yang kemudian kami diskusikan semampu kami. Dari sana kemudian kami tentukan tema untuk acara GS seperti malam hari ini. Hari ini diagnosa kelumpuhan itu dari diskusi itu. Terus kemudian ditulislah mukadimah, kemudian direspon lagi menjadi esai oleh yang ditulis oleh teman-teman, baru kemudian setelah acara GS ini ditulis menjadi reportase. Nah, selama 1 tahun itu kemudian kami mencoba untuk susun menjadi buku, tentu saja ya masih semampunya, dan malam hari ini kami bermaksud untuk menyerahkan buku tersebut. Ini bukunya, judulnya Tandur. Mohon berkenan untuk menerima. Ya kalau manusia wajar aku senang banget. Ya, maksudnya belum menjadi belum nandur keluar gitu kan. Karena daur itu saya tulis sebagai keluar. Jadi biasanya kan aku ini 30 tahun rutin nulis ini harus gue dari mangan tak subuh gini. Kayak buku selesai itu kan harus kaya pelem, harus tak lencei, harus tak iris-iris, tak selagi piring, tak subuh gini. Itulah tulisan media masalah. Saya kan nulis untuk Maya itu harus jangka panjang. Dan saya mohon teman-teman Gambang sebelum saya terima buku itu untuk misalnya Pak Sarapri kan mengerti sosiologi, kita harus punya simulasi ke depan bahwa dari maknya itu sebenarnya sudah
sedang dan akan terus berlangsung sangat banyak revolusi-revolusi berpikir di wilayah macam-macam, termasuk di wilayah tafsir. Jadi itu banyak sekali tafsir-tafsir yang sangat revolusioner, dan itu akan melahirkan tidak hanya tafsir baru, tetapi akan melahirkan zaman yang baru. Karena di Na'iyah ini nomor satu pelakunya ada Anda, dan Anda ini akan jadi representasi dari revolusi tadi. Dan Anda tidak usah cemas dengan keadaan di luar yang saya apapun, yang penting Anda menjadi diri Anda sebagaimana yang sudah Anda latihkan di Na'iyah. Apalagi Na'iyah sangat memerdekakan Anda, tidak mengikat Anda sama sekali. Orang kudu dadi anak buah, orang kudu daftar, orang dadi ormas, orang dadi pokok, aman secara politik, aman secara finansial, aman secara insya Allah bumi dan langit, tidak ada masalah apa. Yang paling hijau-hijauan sandal. Tapi sudah tidak ada copet, dulu awal masih ada copet, sekarang sesama copet gak ada mungkin copet. Jadi kalau aku matur nuwun, terima kasih, dan saya merasa senang karena nyun sewu teman sekalian bandingkan. Apa ya tak kandani. Jadi Indonesia kan di setiap zaman kan ada memberi pertanyaan. Kok ini, kok ngono, kok orang ini, kok orang ngono. Maka kita yang ada di zaman itu wajib mencari jawabannya. Kan hidup kan soal wa jawab, soal wa jawab. Kalau Indonesia pertanyaan, ya, jawabannya tanah airku, jawabannya. Nah di Indonesia sekarang jawabannya ada Indonesia, Indonesia. Tanah airkunya ada. Nah, Anda sedang menyusun jawaban, gitu. Nah, teman sekalian, jawaban-jawaban selama ini ada channel-channelnya. Misalnya Anda Cokro Aminoto untuk Pergerakan Nasional, terus ada saya Kana Khalil, ya, untuk NU Muhammadiyah dan Pergerakan Kultural. Anda jangan cuma nanti yang punya, nanti lihat. Anda yang bawa di Samsu, Anda lihat Samsu sama Bismillah. Ada yang punya nggak Bismillah? Ya, coba dilihat. Itu dua orang Cina itu sowan kepada Syekhona Khalil, terus minta dinasihati, saya ini sebaiknya usaha apa? Pokoknya akhirnya disuruh urusan tembakau dengan syarat harus pakai tembakau Madura, karena Syekhona Khalil adalah tokoh masyarakat Madura. Dulu itu kalimatnya dengan tembakau Madura, ya, di Sabtu itu. Terus gue gambarnya gue apa? Gue bintangnya kira. Karena supaya laku dia harus mengidentifikasikan diri dengan ahli yang berbintang 9. Itu Pak Win. Ya lah, bintang 9. Oke. Kemudian 2, 3, 4. Jadi sholat itu ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Itu semua landasannya adalah pasal 5. Ya. Di bawah 2, 3, 4 ada apa? Pasal 5. Maksudnya rukun Islam. Gitu. Itu cara ini. Jadi tidak hanya NU Muhammadiyah dan Pergerakan setiap zaman itu melahirkan sesuatu yang baru, dan Anda harus punya ghairah dan mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kesungguhan sinau bareng kami ini merupakan awal dari zaman yang betul-betul baru, di mana hamba-hamba pun akan lebih sungguh-sungguh di dalam memperjuangkan nilai-nilai. Nah, nek Bismillah doang kayak, ono gambar wong tua nggo tekan yo kuwi saya kan oleh. Lho, lagi mikir saya gitu ya. Pasal 5. Terus saya dirusak nganggo gambar. Dan ini gagal total, Pak. Dipikirnya orang menjadi jijik
Indonesia. Indonesia dihapus yang begini. Lah wong rokok arep mundak 50.000 ditantang. Ngene iki nek arek Jawa Timur, Mas. Ya Allah, 10.000 enak ini. Menjane 50.000 ya. 10.000 enak. Oh Indonesia dihapusi. Jago ngapusi awake dhewe ya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman gaman. Oke, teman-teman sekalian, saya akan kembalikan kepada Mas Helmi dan teman gambar. Cuman saya tambahin sedikit soal saya Khalid ini. Anda lihat ya, sekarang kalau Anda mau belajar kepada Djoko Raminoto, bukunya ada berapa? Kalau Anda belajar kepada Bung Karno, bukunya ada berapa? Kalau Anda belajar kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukunya ada berapa? Seberapa banyak wacana yang Anda bisa serap? Termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, bukunya ada berapa? Dan tokoh-tokoh lain, mau Tan Malaka, mau Muhammad Nasir, semuanya, termasuk Rendra, Gus Dur, ya. Nyun sewu kalau secara kualitatifnya nanti dulu. Kalau secara kuantitatif dibandingkan dengan sumber perpustakaan Ma'iyah, kita melimpah-limpah banyaknya. Jadi orang pelajari Ma'iyah 100 tahun lagi itu bahannya lengkap, ya kan? Maka insya Allah akan ada perkenan Allah bahwa Ma'iyah ini akan merupakan satu ramuan penyembuh Republik dan umat manusia. Yang sekarang sedang dilakukan upaya-upaya generik. Upaya-upaya generik. Karena kalau urusannya cuma Ahok, cuma 9 naga, itu kan urusan pertempuran sesaat. Cuma nanti akan ada metabolisme, ada gejala baru, menghaitul macam-macam yang kita tidak sangka-sangka. Dan kekuatan kita adalah karena kita tidak punya nafsu untuk mengalahkan siapapun saja, tidak punya nafsu untuk berkuasa, dan tidak punya nafsu untuk membenci siapa-siapa. Betul. Gitu ya Mas ya. Jadi saya terima kasih sekali dengan buku ini, Masya Allah. Tadi ini kan ayatnya fal tandur nafsu ma qaddamat liwat. Al-Kasr ayat 18. Maksudnya tandur. Tandur itu maksudnya kalau bahasa Arab tandur itu artinya deloken. Cara Jawa tandur maksudnya menanam. Monggo Mas Helmi diteruskan. Teman-teman, karena ini sudah jam 2:30, maka forum Ma'iyah pada malam hari kita sudah akhir. Ada musik lagi nggak? Ini ditutup sama musiknya Mas Pakijo. Sekali lagi, terus kemudian kita Mas Pakijo mungkin?